Shalom, selamat pagi. Anugerah dan cinta kasih Tuhan kiranya turun atas setiap kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, siapa kita? Mungkin pertanyaan yang menarik untuk kita jawab pada hari ini. Ada orang berkata, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu pikirkan akan menghasilkan tindakanmu. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan, karena kalau terus-menerus apa yang kau lakukan itu berlangsung dalam kehidupanmu, itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan bertumbuh dan berbuah menjadi karakter. Karakter itulah kita. Jadi kalau kita diinput dengan sesuatu yang baik dan kita mau melakukan segala sesuatu dengan benar plus setia, maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan desain, dan itu pasti maksimal Bapak Ibu. Hari ini kita belajar tentang pemahaman. Karena beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang diajar. Teori, materi sudah diberi. Sekarang tinggal kita coba untuk lakukan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemahaman, saya mengajak kita untuk kembali membuka kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 dimulai, demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di Mere. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Simak baik-baik, ketika itu Tuhan menampakkan diri. Ketika apa? Ketika Abram telah melakukan bagian awal dari perintah Tuhan. Ada pepatah yang berkata, mengayuh sepeda di kayuhan pertama memang berat, tetapi selanjutnya lebih ringan. Melangkah bagian pertama ialah kita. Selanjutnya saya percaya Tuhan akan sertai kita. Dan ini terbukti bahwa ketika Abram melangkah, meskipun berat, tapi tidak ditinggalkan orang yang bergerak di atas tuntunan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ditinggalkan orang yang bergerak karena tuntunan Tuhan. Saya percaya kita bisa taat karena kita merasakan kasih Tuhan. Itu yang memupuk di dalam diri kita kasih juga yang kita dedikasikan kepada Dia. Ini menjadi dua tangan yang bertepuk seirama. Saya lanjutkan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, lihat jejak dari Abram. Maka perjumpaan Abram dengan Tuhan, ada tindakan nyata yang dikerjakan Abram. Ia membangun mezbah. Mezbah itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan.
Itu sebabnya pemahaman ini berbicara bagaimana konsep pikir kita menggerakkan reaksi tubuh ini. Karena apa yang diajar, teori yang ditanam, materi yang diberi tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar kalau tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Benih sebagus apapun itu, seunggul apapun itu, ketika dia tidak ditanam, ketika dia tidak dikubur, ketika dia tidak diizinkan mati di dalam tanah, maka benih itu tidak akan menghasilkan berlipat kali ganda. Sebabnya apapun arahan janji, kebenaran, kebaikan, kesaksian yang kita terima harus mampu mendorong keputusan di dalam kehidupan ini bahwa apa yang saya dapat harus saya pahami, dan pemahaman itu terbentuk karena saya mempraktekkan setiap instruksi yang Tuhan buat. Abraham bisa mempersembahkan Ishak karena Abraham sejak dari awal tiap teori yang ia terima ia laksanakan, meskipun tidak seluruhnya sempurna. Tapi paling tidak ketika kita beserta dengan Tuhan yang adalah guru kita, Tuhan tidak pernah izinkan kita jatuh tergeletak. Tidak ada seorang bapak waktu anak yang ia punya belajar jalan jatuh 1-2 kali dimarahin, selalu akan ditopang dan diizinkan, dijagai sampai kemudian anak itu mampu berjalan dengan stabil. Bapak Ibu, bangun iman dan percaya kita, karena Tuhan beri yang terbaik lebih daripada apa yang kita harapkan. Karenanya terima ajaran Tuhan, fahami dengan cara praktekkan dalam kehidupan kita waktu demi waktu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.